saya akan jelaskan tentang bab tekanan dari awal sampai akhir. Tolong disimak dengan baik ya. Catat yang penting di dalam buku catatan kalian. Ya. Yuk, kita mulai. Bab terakhir di semester ini adalah tekanan, ya. Tekanan adalah pressure. Tekanan adalah pressure. P sama dengan gaya dibagi luas. Oke, di mana gaya itu boleh gaya boleh digantikan dengan berat. Nah, di sini berat itu adalah M kali G. Ya, di mana M-nya boleh saya ganti Rho kali V kali G. Nah, lalu volume ya, volume itu adalah luas alas dikali tinggi per A. Jadi boleh dicoret ya. Jadilah rumus tekanan ya. Ini tadi kita belajar rumus tekanan untuk zat padat ya. Rho GH di sini itu adalah rumus tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Rho zat cair kali G kali H. Jangan lupa untuk rumus ini kalian menghitung H harus dari permukaan zat cair ya. H-nya itu diukur dari permukaan. Jadi neken di titik A itu cairan di atasnya, bukan cairan di bawahnya. Ya. Nah, kita lanjut. Untuk satuan tekanan itu adalah Pascal, itu sama dengan Newton per meter persegi. Lihat di sini, F Newton A meter persegi. Newton meter persegi itu sama dengan kilo per meter second kuadrat. Ini sama. Ya, 1 ATM itu sama dengan 76 cmHg, 760 mmHg, dan 1 bar sama dengan 1 bar ya. Lalu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Ini satuan untuk tekanan. Oke. Ya, itu satuan tekanan. Nah, berikutnya kita masuk ke hukum Pascal. Hukum Pascal bilang ya, cairan di dalam ruang tertutup, nih, zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah tekanannya dan sama besar. Jadi kalian lihat di hukum Pascal, kalian dikenalkan ada penghisap kecil, penghisap besar, penampang kecil, penampang besar, gaya kecil di luas kecil, gaya besar di luas besar. Jadi rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana di sini kalau dia berbentuk lingkaran ya, ini berbentuk lingkaran ya. Jadi kita punya bejana ya, punya tabung kecil, tabung besar, di mana di kaki bawahnya ini terhubungkan ya. Jadi kalau tabung berarti luas alasnya itu berbentuk lingkaran. Jadi saya bisa bilang di sini luas lingkarannya pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Oke? Ya. 1/4 pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Oke? Jadi AA di sini boleh saya ganti ya. Jadi F1 dibagi pi r kuadrat F2 per pi r 2 kuadrat. Pi-nya boleh coret kiri dan kanan. Jadi tinggal F per R kuadrat, F per R kuadrat. Ini kalau disediakannya jari-jari. Tapi kalau dikasihnya diameter, ya 1/4 pi D1 kuadrat, 1/4 pi D2 kuadrat. Boleh coret ya. Nah, ini kalau disediainnya diameter. Ya, diameter 1, diameter 2, R1, R2. Oke, itu rumus-rumusnya ya, saya ingatkan lagi. Berikutnya kita belajar pipa U. Nah, untuk pipa U, untuk pipa U. Pipa U, di sini ya, saya punya pipa yang berbentuk huruf U. Tinggi cairan mula-mula di kaki kiri dan kanan itu adalah sama. Ya, tinggi cairan di kaki kiri dan kanannya itu sama. Nah, sekarang kalian lihat,
Kalau kaki kiri saya ganggu, ya, misalkan masuk cairan B, awal cairan A di sini. Yang pertama cairan A, masuk cairan B. Otomatis B itu akan menekan permukaan ini kan, sehingga permukaan ini turun sebesar X. Nah, cairan sebanyak ini itu akan mengalir ke sini. Nah, jadi ini akan naik setinggi X, betul nggak? Kalau luasnya sama, luas mereka sama, maka cairan yang tadinya tingginya sama, ini turun X, ini naik X. Berarti segini jadi berapa X? Ini jadi berapa X? Ini X, naik X. Berarti segini berapa X? 2X. Betul? Jadi kalau saya buatkan, ya, ini saya buat di sini. Ini turun di sini, ini naik segini. Jadi kaki kiri dan kanan beda berapa? Ya, kan turun, naik ke sebelah sini kan. Nah, jadi kaki cairan di kanan, cairan A di sini, ya, dia akan beda dengan kaki kiri dan kanannya berbeda berapa X. Turun X, naik X. Jadi segini 2, ya. Jadi segini adalah berapa X? 2X. 2 kali turun dan naik. Ya, jadi kalau turun 5, naik 5. Jadi beda kiri dan kanan 10 gitu ya. Nah, barulah di sini masuk cairan B. Nah, cairan B di sini, ya, di sini isi cairan B. Tingginya sebesar HB. Jadi tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2. Ya, ini di permukaan batas. Ya, ini kita bikin perbatasan, ya, cairan 1, cairan 2, cairan A dan cairan B, perbatasannya, ya, ini bidang batas. Jadi tekanan di 1 sama dengan tekanan di 2. Yang menekan 1 itu adalah cairan di atasnya. Di atasnya siapa? B. Jadi rho B kali G kali HB. Siapa yang menekan cairan titik 2? Cairan di atasnya. Cairan siapa ini? A. Jadi rho A kali G kali HA. Coret-coret. Jadi tinggal rho kali H, rho kali H. Jelas? Ya. Kalau mau coret harus kiri kanan semua ruas sama, ada G-nya. Baru boleh coret. Oke. Jadi kalau nanti soalnya ada lagi Bu, masuk cairan C di sini. Nah, jadi si C neken siapa? Neken si permukaan, neken di titik 2 kan? Berarti tambahinnya si C di sini. Rho C kali G kali HC. Kalau sampai ada C masuk di sini. Jelas? Ya. Nah, kebetulan soalnya di sini cuma A dan B. Oke ya. Nah, berikutnya dari pipa U saya akan nyambung ke manometer, ya. Manometer terbuka. Manometer terbuka itu prinsipnya pipa U dihubungkan ke dalam tabung gas. Jadi ini ada tabung gas, ya. Ini ada krannya, masih tertutup ya. Jadi gas di sini belum masuk. Kalau gas belum masuk berarti tinggi raksa di kaki kiri dan kanan itu masih sama. Ini raksa Hg. Ini ada tekanan udara luar yang menekan permukaan raksa. Oke, kiri kanan permukaan raksa akan sama. Nah, setelah gas dibuka, nah kita lihat tekanan siapa yang lebih besar. Kalau PU lebih besar dari P gas, otomatis tinggi raksa di kaki mana yang lebih tinggi? Yuk, kalau tekanan udaranya lebih besar, otomatis nih udara lebih besar dari gas. Jadi otomatis si udara lebih neken kan daripada yang ini. Berarti tinggi raksa kiri lebih rendah daripada yang sebelah kanan. Betul nggak? Berarti di sini terjadi beda tinggi raksa. Betul? Ya, ada beda tinggi raksa ya. Nah, karena tekanan udara di sini lebih besar daripada P gas. Nah, gasnya masuk. Oke, jadi kamu bisa lihat di sini titik 1, titik 2. Yang neken 1 siapa di sini? Yang neken si 1 adalah P. Yang neken di 1, P1 sama dengan P2. Yang neken 1 adalah P udara, yang neken 2 adalah
H raksa, ini ada raksa kan setinggi ini H raksa tambah P gas. Jadi saya bisa bilang PU dikurangi H raksa sama dengan P gas. Jadi betul nggak? Sorry. Ulang, P gas sama dengan PU kurang H raksa. Jadi betul P gasnya itu lebih kecil daripada PU kan? PU dikurangi baru jadi P gas. Jelas? Ya, sebaiknya jangan dihafal tapi dimengerti. Sekarang kamu lihat, kalau ternyata PU-nya yang lebih kecil dari P gas, maka tinggi raksa di kaki mana yang lebih tinggi? Nih, P gas masuk. Ternyata sekarang P gasnya yang lebih besar. Berarti dia lebih turun dibandingkan yang ini kan? Setuju nggak? Kan gasnya lebih besar. Kalau dia lebih besar, dia lebih ngedesak. Nah, ini PU. Nah, kamu lihat tingginya. Nah, lihat ke sini. Nah, yang neken di titik 1, yang neken di titik 2. Lihat, P1 sama dengan P2. Yang neken di 1 adalah PU tambah H raksa. PU tambah H raksa barulah jadi P gas. Betul nggak P gasnya lebih besar dari PU? P gas lebih besar dari PU. Jelas? Ya, jadi prinsipnya pipa U berisi raksa. Ya, jadi di sini nanti tolong PU-nya, tolong satuannya itu dalam CMHG. Karena nanti tinggi raksa ini dalam CMHG. Oke. Ini tekanan udara luar, tekanan udara luar. Jadi tekanan udara luar kalau tidak diberitahu pakailah 76 CMHG, tekanan udara di permukaan laut. Ya, 76 CMHG itu kalau dia di permukaan laut. 76 CMHG, misalkan di sini raksanya naik 4 cm. Jadi kebayang 76 CMHG ditambah tinggi raksanya 4 cm, karena raksa kan simbolnya Hg. Ya, CMHG, CMHG. Jadi P gasnya berapa dong? 80 CMHG. Jelas? Jadi nggak usah dihitung lagi ROGH kayak tadi pipa U seperti ini, ya. Tapi H di sini langsung H raksa. Berapa cm? Raksa itu kan Hg, jadi langsung CMHG. Ininya juga tekanan udaranya tolong diubah ke CMHG. Jadi boleh langsung dijumlahin karena CMHG CMHG. Ngerti? Oke ya. Ya. Ini untuk manometer yang terbuka, kakinya terbuka. Oke, jadi ini terhubung dengan udara luar. Ya, ngitung biasa ya, kayak pipa U biasa. Oke. Nah, sekarang bandingkan dengan manometer yang pipanya tertutup. Kalau manometer pipanya tertutup, di sini manometer tertutup. Kalau manometer gas tertutup, ya di sini. Nah, kalian bisa lihat ini P gas di sini, ini kerannya. Nah, mula-mula tinggi raksanya. Oke. Mula-mula tinggi raksanya itu adalah sama. Ya, tinggi raksa di kaki kiri dan kaki kanan itu sama. Dah, kaki raksa di kiri dan di kanan itu sama. Lalu ini adalah manometernya manometer tertutup. Ya, manometer tertutup, ini ujungnya tertutup. Di dalam sini ini isinya tetap tekanan udara. Ya, tekanan udara tingginya, ini tingginya H. Ya, ini raksa di kaki kiri dan kaki kanan. Sama awal. Begitu gasnya dibuka, maka otomatis pasti ada raksa yang naik dan ada raksa yang turun. Tadi kan awalnya belum ada gas. Sekarang begitu gasnya masuk, otomatis tekanan raksa di sini jadi turun, ini naik. Betul nggak? Nah, jadi langsung saya kasih dalam contoh soal ya. Jadi kalau di sini mula-mula tingginya 70 cm, lalu tekanan udaranya
75 cmHg, dikasih tahu udara di sini 75 cmHg. Tingginya ada 20 cm udara di situ. Nah, begitu ini masuk, permukaan di sini turun 5. Kalau di sini turun 5, otomatis raksa di sini naik 5 bukan? Ya enggak? Kalau raksa di sini turun 5, di sini naik 5, berarti tinggi kolom udara di sini jadi berapa ya? Kalau ini naik 5, berarti tinggi kolom di sini jadi berapa? Ini saya sebut H1. Maka tinggi dia menjadi 15. Betul nggak? 20 kurangi 5. 20, ini naik 5, jadi tinggal 15. Oke? Nah, tekanan udara di sininya berubah nggak? Berubah dong, volumenya kan jadi berubah ya. Nah, jadi kamu lihat nih, di sini ada tinggi raksa. Ya, ini ada tinggi raksa. Beda kaki raksa kiri dan kanan sebesar HR. Jadi saya bisa bilang tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2. Ini sama prinsipnya. Ya, yang neken si 2 siapa di sini? Pegas yang keluar dari tabung. Pegas masuk. Yang neken si 1 siapa? Ada H raksa. Tuh. Nah, lalu tekanan udara di sini, P aksen kan, P udara aksen, cara ngitungnya bagaimana? Di sini kita pakai Boyle. Boyle bilang apa? P1, 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 P2, P2, P2. Karena ini kita anggap kondisi suhunya sama. Jadi P1 di sini adalah PU ya, ini PU. Volume itu rumusnya apa? Luas alas kali tinggi. Nah, ini P aksen, luas alas kali tinggi. Nah, karena di sini luas alasnya sama, ya tabungnya kan tabungnya sama, luasnya sama. Nah, ini PU-nya 75 dengan kondisi tingginya pertama dia 1. Itu 20. Sekarang setelah ini tingginya jadi tinggal P2 jadi 15. Nah, jadi kamu bisa pindah ke sini 15. 20 per 15. Ini PU aksen. Betul? Nah, rumus ini bisa kamu masukin ke dalam ini. Jadi di sini lihat, yang jadi 20 siapanya? H1, betul? H1 tinggi mula-mula per H2, betul? Ya. H1 per H2. Atau saya tuliskannya seperti ini. H1 per H2 kali PU. Itulah PU aksen. Betul? Ini yang saya substitusiin ke sini. Ya, PU aksen sama dengan tekanan udara di sini. Ya, H1 per H2 kali PU. Ini rumusnya. Ya, jadi tinggi raksanya jadi berapa ya? Ini turun 5, ini naik 5. Berarti kaki kiri dan kanan jadi 10 ya. Masukin 10, mula-mula 20 di sana ya. Terus sekarang jadi 15 kali 75. Coret-coret 5. Jadi 20 kali 5 tambah 10, 110. Itulah gas. Mengerti? Ya, mengerti? Ini manometer tertutup. Jadi di sini ada tekanan udara. Kalau volume, kalau H-nya berubah, otomatis tekanannya pasti berubah. Karena tekanan itu bergantung pada volume. Volume itu luas alas kali tinggi. Ya, jadi kalau tingginya berubah, otomatis tekanannya jadi berubah. Oke ya. Ini hukum Boyle. Ya. Jelas? Silakan dicatat ya. Dipelajari baik-baik untuk manometer tertutupnya. Ya, di pause lalu kalian catat dengan baik. Berikutnya, sekarang saya mau menerangkan untuk di suatu ketinggian. Jadi tekanan di permukaan laut, nih, tekanan di permukaan laut itu 76 cmHg. Tekanan di permukaan laut. Ya, Torricelli. Ya, Torricelli melakukan percobaan, ya. Dia melakukan percobaan di permukaan laut, ternyata tekanannya ya, dia pakai raksa, tinggi raksa di dalam tabung dia itu adalah 76 cmHg nih. Tinggi raksanya
76 karena ini isinya raksa ya. Jadi 76 cm Hg. Tekanan udara di sini. Ya, di sini ada angkanya 76. 76 cm karena isinya raksa jadi 76 cm Hg. Jadi Torricelli melakukan percobaan menggunakan raksa. Nah, terus ditangkupkan di permukaan ya. Ternyata tinggi cairan raksanya 76 cm Hg. Nah, itu 76 cm Hg itu kondisi di ketinggian berapa meter? Ketinggian 0 meter permukaan laut. Nah, dibilang setiap naik 100 meter itu tekanan turun 1 cm Hg. Jadi kebayang kalau saya punya titik A itu ada di ketinggian, saya punya titik A ada di ketinggian 500 meter. Ya, saya punya titik A ada di ketinggian 500 meter misalkan. Titik A ada di ketinggian 500 meter. Tadi kalian belajar setiap naik 100 turun 1 cm. Berarti kalau 500 berarti turunnya berapa? Turun 5. Nah, berarti tekanan di titik A jadi berapa ya? Kita punya rumus tekanan di titik A, tekanan di permukaan kurangi H per 100 ya. Tadi kan kamu udah belajar setiap 1 cm Hg itu setiap 100 meter itu berkurang kan, makanya ini minus, kurang 1 cm Hg setiap 100 meter. Sekarang kamu ada di ketinggian berapa? Nah, ini kan 76 di permukaan laut. Nah, saya ada di ketinggian 500 meter, 1 cm Hg. Nah, 100 meter. Oke, jadi coret meter, 100, jadi tinggal 5 cm Hg. Jadilah 71 cm Hg. Itu tekanan di titik A yang berjarak 500 meter di atas permukaan laut. Nah, sekarang kalau dibalik, saya punya soal ada di ketinggian B. Tekanan di titik B 69 cm Hg. Nah, saya tanya, berapa dong tinggi HB? Nah, bagaimana kamu mencari tingginya sekarang dibalik? Prinsipnya sama. Kamu boleh pakai rumus yang sama, bebas. Boleh pakai rumus yang sama. Bu, tadi kan katanya 69, tekanan di titik B. PU-nya 76. H-nya yang ditanya. Kali 1 per 100. Itu cm Hg ya, 1 meter. Nah, gini kan? Nah, sekarang kamu hitung. 76 kurangi 69 boleh? 76 kurangi 69. Nah, HB-nya pindah sini. Minus pindah sini jadi plus kan? Jadi, lalu kalikan 100. Ya, saya ulang. Min HB per 100. Pindah ruas jadi HB per 100. 76 min 69. Jadi berapa? 7 ya, kali 100. Berarti dia ada di ketinggian berapa sih B? 700 meter. Tuh, HB-nya ada di ketinggian 700 meter. Oke, jelas? Ya. Atau kalau saya mau bikin rumus baru, H di suatu titik sama dengan ini pindah ke sini kan? PU min PA. Tuh, PU min PA. Tuh. Nah, lihat ya. Ini pindah ke sini jadi minus, ini pindah ke sana jadi plus. Tuh. Nah, ini kan masih HA per 100. Hal bagi pindah ke sini, jadi kali kan. Nah, jadi kalau kamu mau ngitungnya dibalik nih, mau ngitung balik nyari H, tekanan di permukaan air 76, tekanan di titik B 69, 7 kan, kaliin 100 dapat kan H. Jelas ya. Jadi kalau mau ngitung H pakai ini, kalau mau ngitung tekanan pakai ini. Silakan dicatat terlebih dahulu.
caranya sama. Ya, silakan dicatat. Ya, kalau kamu mau ngitung pakai ini, 76 kurangi 69. Berarti 7 kan, kali 100. Jadi hasilnya berapa? Sama nggak? 700. H di titik B. Nih, kalau mau nyari HB. Oke, sama ya. Disalin dahulu, di pause, salin. Di buku catatan ada penjelasan antara ketinggian suatu titik terhadap permukaan laut bila diketahui tekanannya. Atau tahu ketinggiannya cari tekanan, atau tekanan cari ketinggian. Ya. Oke. Berikutnya bagian yang terakhir itu adalah saya menerangkan Archimedes. Apa itu Archimedes? Archimedes, tekanan Archimedes ya. Nah, jadi kalau saya punya benda, saya gantung di neraca pegas. Ini neraca pegas. Maka yang dibacanya itu langsung berat. Berat ketika benda ini ada di udara, karena ruang lingkupnya udara. M kali G. Ini rumusnya kan. Berat di udara, M kali G. Biasa ya. Begitu benda ini, benda yang sama, saya celupkan ke dalam, nah, ini gelas pancur. Gelas pancur ini kan isi cairan. Gelas pancur isi cairan, ya. Begitu ini full ya, cairannya pas di bibir. Begitu benda masuk, otomatis ada air yang naik, betul? Begitu benda ini masuk, ada air yang naik, karena melewati bibir, dia tumpah dong. Nah, kamu lihat, volume benda yang tercelup itu akan sama dengan volume zat cair yang tumpah. Oke, jadi di sini kamu bisa bilang berat, di sini kita bisa bilang berat benda di dalam zat cair. Nah, kamu bisa hitung volume benda tercelup itu akan sama dengan volume zat cair yang tumpah, betul nggak? Nah, jadi volume benda tercelup sama dengan volume zat cair yang tumpah. Benda yang ada di dalam zat cair itu beratnya menjadi lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena adanya gaya ke atas, gaya apung, gaya Archimedes. Jadi FA itu gaya apung, gaya angkat, gaya Archimedes. Oke? Nah, berapa besar gaya FA-nya? Besar FA itu bisa kalian dapat. Misalkan WU-nya di sini saya punya 200 Newton. Ininya 150 Newton. Otomatis FA-nya berapa? Kenapa berat di dalam zat cair jadi lebih ringan daripada waktu dia di udara? Karena adanya gaya ke atas yang diberikan oleh zat cair pada benda di dalam zat cair itu. Jadi kalau kamu masuk ke dalam zat cair, pasti zat cair itu memberikan gaya angkat kepada kamu, sehingga kamu akan terasa lebih ringan di dalam zat cair daripada di dalam udara. Nah, besarnya gaya angkatnya itu bisa kalian cari. Rumusnya apa? WU berat benda di dalam zat cair tambah FA. Betul nggak? Ini rumusnya. Jadi kalau begitu 200, 150. Berarti jadi berapa ya? Dapat ya? FA sama dengan WU tinggal dikurang benda di dalam zat cair. Setuju ya? Ini rumus yang sama ya, tinggal pindah-pindah ruas. Nah, berikutnya, FA itu sama dengan berat zat cair yang tumpah. Apa rumus berat? M kali G. Nah, M-nya M zat cair kan yang tumpah. M di sini bisa didapat dari rho kali volume. Benar nggak? Massa itu dapat dari rho kali volume. Volumenya volume benda tercelup. Betul nggak? Cairan yang tumpah ini kan sama dengan volume benda tercelup. Benar? Jadi boleh saya ganti VBT. Jadi rumus FA itu adalah, nah ini dia. Ya, rho kali G kali volume benda tercelup. Bu, kalau yang tercelupnya nggak seluruhnya gimana? Misalkan tercelupnya hanya sebagian. Nah, tercelup hanya sebagian. Ini yang disebut dengan volume benda tercelup. Ini volume benda muncul. Lalu semuanya ini adalah VB. Nah, jadi saya bilang VB volume benda, volume muncul tambah volume benda tercelup. Betul nggak?
Nah, tercelupnya berapa besar itu tergantung dari rho benda dan rho zat cair. Betul nggak? Nah, saya pakai prinsip dia melayang, anggap dia melayang. Kalau dia melayang, berarti berat benda sama dengan gaya ke atas. Berat itu kan rumusnya rho benda kali volume benda, rho kali V massa ya, massa benda kali G. Ini rho kali V kan M kali G, berat ya. FA tadi udah diajar, rho-nya rho zat cair, yang ngasih gaya ke atas kan zat cair ya. Rho kali volume benda tercelup kali G. Ini FA kan sama dengan berat yang tumpah. Berat itu M kali G. M-nya rho kali V. V-nya volume benda tumpah itu sama dengan VBT. Nah, G kiri, G kanan. Jadi saya bisa bilang rho benda per rho zat cair, ini zat cairnya pindah ya, kali volume benda seluruhnya, itulah yang tercelup. Ya, benda dikatakan terapung kalau rho zat cairnya lebih besar daripada rho benda. Nah, seberapa kecil rho bendanya, ya, rho bendanya kan ringan, kecil. Seberapa rho benda dibanding rho zat cairnya, berapa perbedaannya, itu yang menentukan dia tercelupnya berapa banyak. Oke, perbandingan rho ini. Ya, jadi kalau si rho zat cairnya besar banget, nih rho zat cairnya besar banget, berarti benda itu akan muncul banget gitu loh. Ya, jadi kalau begitu, nih saya punya, nah ini tercelupnya sedikit, ini yang munculnya sedikit, ini melayang, ini tenggelam. Nah, kalau bendanya benda yang sama, bendanya sama, ini cairan A, cairan B, cairan C, cairan D. Nah, cairannya cairan yang berbeda. Kalau di sini ditanya, mana yang rho cairannya paling besar? Cairan makin besar, dia makin muncul kan? Jadi, rho yang paling besar itu A, lalu B, lalu C, dan terakhir D. Cairan D itu paling kecil, makanya benda tenggelam. Karena rho cairannya kecil, maka bendanya yang lebih besar, jadi benda tenggelam. Jelas? Ngerti? Oke ya. Nah, sekarang kalau cairannya cairan yang sama, nah bendanya yang berbeda. Bendanya yang beda. Nah, sekarang saya tanya, A, ini bendanya yang beda ya. Benda A, benda B, benda C. Mana yang rho-nya lebih besar? Ini kan cairannya sama, betul? Nah, jadi rho benda mana yang paling kecil? Rho benda A kecil dibandingkan B. Makanya dia terapung, melayang, tenggelam. Ini yang dikatakan tenggelam. Ya, kapan benda dikatakan tenggelam? Kalau rho benda lebih besar dari rho zat cair, itu tenggelam. Ini dia melayang. Kapan dia dikatakan melayang? Kalau rho-nya sama. Rho benda sama dengan rho zat cair, itu sama. Kapan dia terapung? Kalau rho bendanya lebih kecil, rho bendanya lebih kecil daripada rho zat cair. Jelas? Ya, ini kalau benda kecil dia terapung, kalau benda sama dia melayang. Kalau bendanya lebih besar dia tenggelam untuk zat cair yang sama. Kalau untuk zat cair berbeda, bendanya sama, ya, bendanya sama. Nah, ini yang terjadi. Zat cairnya makin besar, maka bendanya makin muncul. Ya, zat cair bendanya makin tenggelam, zat cairnya makin kecil. Jelas, Archimedes? Ya. Sekian penjelasan saya mengenai bab tekanan. Mudah-mudahan kalian bertambah mengerti mengenai tekanan. Ya, kita siap untuk ulangan. Terima kasih.